apa yang sudah saya rasakan. Kaca kembang, modalnya sederhana, omsetnya ratusan juta. Mau buktinya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, salam dari tim Solid Grafir Dahsyat. Pada kesempatan ini, pada video ini, saya atau kami bersama tim Grafir Dahsyat ingin berbagi, menjelaskan tentang trik-trik di dalam peluang usaha kaca kembang. Ingat, peluang kaca kembang masih sangat menjanjikan. Jadi, buat sahabat kreatif, ikuti terus channel ini sampai habis ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan tentunya aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman, sahabat kreatif, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Antara lain tentang bagaimana sih, apa sih yang harus kita siapkan di dalam memulai usaha kaca kembang yang notabene pada kesempatan ini masih sangat menjanjikan. Jadi saya akan tulis di papan tulis. Jadi sengaja ini saya siapkan papan tulis karena saya ingin berbagi agar mudah dipahami oleh sahabat kreatif yang ada di mana saja. Yang paling pertama yang harus kita tahu adalah alat dan bahan baku. Jadi alat dan bahan baku inilah yang menjadi sebab agar kita mudah memahami apa-apa saja yang harus kita siapkan. Yang kedua adalah sirkulasi atau alur pekerjaan. Mungkin lebih bagus alur pekerjaan. Alur pekerjaan. Setelah kita paham alat dan baku, maka kita alur pekerjaannya. Yang ketiga adalah tidak kalah penting dari semua ini adalah marketingnya. Ya. Jadi sahabat kreatif, dari 3 poin ini kita sudah dapat menjabarkan apa sih alat dan bahan bakunya, apa saja sih, bagaimana sih alur pekerjaannya, dan poin pentingnya bagaimana pula marketingnya. Jadi untuk alat dan bahan bakunya kita akan jelaskan. Salah satu alat dan bahan bakunya itu adalah yang paling pertama di usaha kaca kembang ini adalah kompresor. Kompresor dan mesinnya tentunya ya. Atau mesin kompresor. Ini bahan alat yang paling utama di dalam pembuatan kaca kembang. Yang kedua adalah pasir. Pasir pantai atau pasir sungai. Nanti saya akan berikan beberapa estimasi harganya karena judul dari video ini adalah meraih omset yang ratusan juta dalam 1 bulan hanya dengan modal yang sederhana. Yang ketiga, tentunya bahan baku utamanya adalah kaca polos ya, kaca polos atau hitam. Yang selanjutnya alat sandblastingnya, ya alat sandblasting, alat sandblast. Yang kelima kita butuh lakban kertas atau juga lakban coklat.
Yang keenam, kita butuh kertas gambar. Yang ketujuh, kita butuh pensil dan penghapus. Yang kedelapan, kita butuh lem box. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Masih ada yang kurang ya? Oh, yang 9. Oke, kita butuh pisau cutter. Pisau cutter. Iya. Jadi ada kompresor, mesin kompresor, ada pasir pantai atau sungai, ada kaca polos, ada alat sandblastingnya, ada plakbannya, ada kertas gambarnya, ada pensil dan penghapus, ada lem box, dan juga ada pisau cutter. Jadi ketika kita tahu bahan dan alatnya ini, kita sudah akan bisa pada tahap keduanya, yaitu tentang alur pekerjaannya. Namun saya berikan estimasi yang paling jelas. Untuk kompresor, kalau kita menggunakan setengah HP, kisaran harganya, ini model yang paling utama ya, kisaran harganya itu antara 4 juta sampai 5 juta, tergantung daerah kalian masing-masing. Ya, jadi untuk kompresor ini ya, dia yang untuk setengah HP, dia kisaran harganya 4 juta sampai 5 jutaan. Ini sudah cukup, sudah sangat cukup nanti untuk fungsinya. Yang kedua, pasir pantai atau sungai, ini gratis ya, gratis. Dia gratis saja. Ya, untuk kaca polos atau kaca hitam, ini per lembarnya 1 meter kali 2 meter, itu harganya kisaran 200.000, 200.000 sampai 220.000. Ini per lembar ini. Nah, alat sandblastingnya, alat sandblasting. Ya, kita kasih semua dulu. Untuk alat sandblasting ini hanya sekitar 120.000. Lakban kertas dan coklat, dia kurang lebih kalau kertasnya ya 25.000. Sedangkan kertas gambar 1.500. Pensil dan penghapus kita anggaplah 2.000. Lem box kita beli yang misalkan harga 25.000, nggak habis satu kali pakai, untuk ukuran 1x2 tadi yang jumlahnya 2 meter persegi ya, itu kurang lebih kita habis 2.000 saja. Dan pisau cutter ini harga mulai 5.000 sampai 7.500 per piece. Coba teman-teman perhatikan, ketika kita tahu harga kompresor, ini barang yang nggak habis pakai. Pasir pantai yang habis pakai gratis, gratis dia. Kaca polos kita beli sesuai kebutuhan, ya kan? Alat sandblasting nggak habis pakai juga, ini nggak habis pakai. Ada penyusutan saja, seperti mesin kompresor ada penyusutan, ya kan? Penyusutan saja. Lakban kertas habis, ya kan, terpakai 25.000. Kertas gambar habis, pensil dan penghapus juga habis pakai, lem box juga gitu. Pisau cutter ini penyusutan saja. Oke. Nah, inilah bahan baku yang kita siapkan untuk memulai kaca kembang yang masih sangat menjanjikan. Yang kedua, setelah kita paham bahan baku ini, maka
kita akan melangkah kepada alur pekerjaan, yaitu alur pekerjaannya. Oke, alur pekerjaan. Nah, disinilah kita akan mengetahui bagaimana sih alur pekerjaan agar kita nggak bingung apa sih yang harus disiapkan. Awalnya ketika saya membuka usaha kaca kembang ini, saya belum bisa memotong kaca. Jadi di poin ketiga ini saya masih belum bisa. Jadi sahabat kreatif, ketika kita ingin memulai usaha ini, jangan dipusingkan dengan beberapa hal yang kita tidak mampu. Namun kita harus optimis karena melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan dengan modal sederhana. Kita harus berani melangkah. Saya nggak bisa potong kaca, saya lihat banyak toko-toko yang memberikan jasa potong. Jadi waktu itu saya pesan di toko. Nah, jadi kita hadirkan dulu poin ketiga ini untuk alur pekerjaan. Yang pertama adalah poin ketiga. Ini ya, sorry, kita hapus dulu. Kita bawa ke bawah. Nah, oke. Jadi ini alur pekerjaannya. Nah, yang pertama kita siapkan kacanya. Nah, untuk alurnya kita siapkan kaca polos. Nah, ini kita siapkan kaca polosnya. Opsinya apa? Kita bisa beli di toko-toko tertentu sesuai kebutuhan, sesuai pesanannya dulu. Jadi kita beli ke tukang atau toko-toko yang menyiapkan potongan kaca sesuai ukurannya. Misalkan contoh kita butuh ukurannya serat 1 meter dikali 50. Misalkan sebanyak 2 lembar. Maka sahabat kreatif, kita nggak perlu berpikir nanti saya harus potong gimana, enggak, kita beli seperti ini. Ya. Karena kalau kita beli per lembar belum bisa potong, baru kita belum punya kendaraan yang membawa ke rumah untuk atau gimana, ini kan akan repot. Kalau kita beli potongan, otomatis kita bisa bawa walaupun menggunakan kendaraan yang seadanya seperti motor ukuran segini sudah bisa. Nih, jadi solusi ini aman. Sudah nggak perlu kita pikirkan harus memulai modal kacanya ratusan lembar, puluhan lembar kah, atau kita harus isi stoknya bagaimana, itu nggak perlu. Kita beli sesuai kebutuhannya. Dan harganya pun nggak jauh beda dari situ, mungkin hanya berbeda ongkos potongnya saja. Ini yang pertama, kaca polos. Kalau kacanya sudah kita bawa pulang, maka alurnya yang kedua, maka kita di sini poin 5-nya ditarik ke sini, yaitu nomor 2-nya. Maka kita gunakan poin 5 ini, yaitu plak ban kertas. Nah, plak ban kertas dan coklat ini apa sih perbedaannya ya? Kalau yang kertas itu digunakan untuk ketika dia akan diwarnai. Nah, tapi kalau yang coklat ini kita gunakan untuk yang untuk awalnya saja, untuk pembuatan motif awalnya. Jadi kita semua ukuran kaca ini permukaannya maka kita plak ban. Kita plak ban. Iya kan? Biasanya untuk ukuran 1 meter kali 50 ini dinamakan 1 meter persegi. Nah, jadi kalau plak ban dengan harga tadi yang seperti ini 25.000 ini sudah dapat dua, satu roll yang kertas, satu roll yang plastik. Jadi kalau kita berapa sih kebutuhan plak ban kita untuk ukuran ini, maka kita hanya butuh paling banter setengah dari situ, yaitu hanya satu roll, ya kan? Satu roll. Ini kebutuhan kita. Setelah kita lakban semua permukaan kacanya, ya, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan pola apa yang diinginkan pelanggan kita, gambar apa yang dia inginkan. Maka inilah kita membutuhkan kertas gambar, ya kan? Sorry. Kita butuhkan kertas gambarnya, atau kita menggambar lah, menggambar. Iya, kita menggambar sesuai pola atau motif yang diinginkan, sesuai pola atau motif. Jadi setelah kita menggambar sesuai pola dan motif, biasanya agar motif dan pola kita ini menjadi master, tidak langsung
di cutter, maka kita bikinkan digandakan. Nah, digandakan itu pola atau motifnya. Setelah itu maka kita masuk kepada penempelan ya. Nah, gambar ini ditempelkan di media tadi, di media kaca. Ya, ini. Nah, jadi setelah itu poin keempatnya adalah penempelan gambar ya. Inilah yang kita menggunakan poin nomor 8 gitu. Penempelan gambar ini menggunakan lem box. Kalau untuk ukuran 1 meter persegi ini nggak habis, hanya sedikit aja lem yang kita gunakan. Ya, jadi poin 8 di sini dia menggunakan tempelan. Sedangkan poin 3 menggambar sesuai pola motif ini kita butuhnya poin 6 dan 7, yaitu kertas gambar dan pensil penghapus ya. Ini jadi poin 6 dan 7 di sini dia. Oke. Nah, lakban tadi poin berapa? Poin 5 ya. Ini. Oke. Sedangkan kaca polos ini poin ketiga tadi. Ya, selanjutnya setelah penempelan gambar, maka media ini, kaca ini sudah dibalut lakban tadi dan sudah ditempel gambarnya. Maka selanjutnya adalah pengkateran. Pengkateran atau pengkatingan ya. Ini dilakukan secara manual menggunakan poin yang nomor 9. Kita gunakan pisau cutter. Kita gunakan pisau cutter untuk pengkateran. Nah, setelah di-cutter sesuai motif yang diinginkan tadi, nah, maka langkah selanjutnya itu adalah kita bawa semua ini ke ruangan yang khusus, yang mana di situ ada ini mesin kompresor. Ya, harus ada ruangan khusus. Ruangannya harus tertutup karena kompresor itu identik dengan angin. Nah, dan disitulah kita betul-betul safety-nya harus ada. Nah, setelah itu kita bawa ke ruangan ini yang berfungsi di sini nomor 1, 2 dan 4. Nah, yaitu maksudnya kita akan di sini namanya sandblasting, atau biasa disebut semprot ya, semprot, ini semprot ya, gitu aja, disamblas bahasa kerennya. Kalau yang anu ya disemprot saja. Gitu. Jadi di ruangan khusus dia menggunakan yang mana? Dia menggunakan mesin kompresor, dia menggunakan alat sandblasting, dan dia menggunakan pasir pantai dan sungai. Ya, seperti ini alurnya dia. Setelah itu dibuka, motif sudah jadi. Ya. Jadi kalau kita mau lihat perbandingannya, yang lainnya mengalami penyusutan, ada yang cuma gratis. Dari 1 meter persegi ini yang seperti ini dengan bahan yang seperti ini, kita kalau dihitung-hitung, nanti teman-teman bisa hitung sendiri, baru kirim ke kolom komentar ya teman-teman ya. Jadi bisa dibayangin saja, sudah ada dasar hitungannya. Ini hanya mengalami penyusutan dan ini hanya digunakan mungkin di dalam penyamblasan atau penyemprotan itu hanya butuh beberapa jam saja. Oke, jadi poin ini sudah. Nah, setelah jadi, hal yang terpenting adalah ini teman-teman. Ujung tombak dari semuanya ini kita nggak bisa pungkiri, yaitu bagian marketing. Wah ini. Jadi ingat, kita paham alat dan bahan bakunya, kita bisa tahu alur pekerjaannya. Namun hal yang menentukan nggak kalah penting adalah marketingnya. Karena sebagus apapun produk kita, kalau marketingnya kita tidak bisa, disinilah kegagalan kita. Jadi teman-teman harus betul-betul justru di marketingnya, ya kan? Walaupun kaca kembang yang sangat menjanjikan ini, kalau marketingnya nggak mampu untuk mengeksplor ya, jadi nggak akan berkembang juga. Ya, marketing inilah yang sangat menjadi ujung tombak. Bahkan bisa dibalik, sebelum kita mengenal alat dan bahan dan alur pekerjaan, justru seharusnya kita memahami marketing tentang kaca ini. Ingat sahabat kreatif, kaca kembang masih sangat menjanjikan. Bisa dibayangkan hampir setiap rumah itu membutuhkan kaca.
baik itu kaca hitam atau kaca polos. Nggak kebayang kan, setiap orang membangun dan setiap rumah membutuhkan kaca. Nah, jadi marketing inilah yang harus kita kerjakan. Bagaimana sih caranya? Ya, mungkin sedikit yang akan saya jelaskan tentang marketing ini. Di antaranya ini pun dari apa yang saya telah kerjakan waktu awal-awal buka usaha kaca kembang di Kota Sidrap. Ya. Nah, tapi ingat, sebelumnya pun saya menjadi marketingnya usaha yang ada di Kota Palu. Makanya saya itu merintis atau memulai usaha ini, background awalnya saya mendapatkan pelajaran di Kota Palu. Di sana kurang lebih 1 tahun, dan saya kembangkan di Kota Sidrap ini. Alhamdulillah sangat diterima masyarakat Sidrap, bahkan sampai di daerah Kalimantan, Sulawesi Utara. Alhamdulillah banyak beberapa tempat, bukan cuma di daerah Ajata Pareng ini, tapi khususnya saya bertempat tinggal di Kota Sidrap. Jadi di marketing ini yang awalnya saya pelajari, yang paling utama adalah kita harus door to door. Kita kan punya produk, ya kan? Nah, produk kita nggak kelihatan, kita bawa sampel kecil-kecil aja. Kita datang ke tukang kayu, kita banyak bergaul dengan relasi-relasi seperti tukang bangunan, apa semua kita jalin kerjasama, kita perkenalkan produk kita. Tapi yang paling masuk, kita langsung ke tukang kayu, yang mana tukang kayu ini yang sudah mempunyai banyak pelanggan. Jadi kita masuk ke sana, kita tanyakan kebutuhan mereka apa, ya kan? Itu yang paling pertama. Yang kedua, ketika kita jalan, otomatis kita akan melihat di sisi kanan kiri perumahan yang memang sudah siap bangunannya namun belum ada kacanya. Jangan lupa singgah. Ingat, marketing itu tugasnya menyampaikan, ya kan? Jadi ini biasa teman-teman yang di awal membuka usaha, beberapa yang membuka usaha khususnya kaca kembang, mereka lupa di bagian marketing ini. Mereka selalu berpikir ini adalah beban kalau mereka lagi memasarkan produk. Ingat, pesan saya dan yang saya alami, ketika kita baru memulai usaha, kita belum dikenal siapa saja, belum ada track record yang bisa kita perlihatkan kepada pelanggan, maka harus kita ingat, kita siapkan seperti kartu nama. Waktu saya dulu ya, sekarang kita sudah agak enak, ada Facebook, Instagram, YouTube, ya kan? Nah, ada ya Twitter, apalah lengkap lah. Kalau di zaman saya dulu, kita masih butuh kartu nama, kita butuh brosur, ya kan? Jadi tak kala kita keluar, biasa kita sudah dianggap negatif sama tuan rumah atau orang-orang yang mengatakan, nah, siapa dia, siapa ini. Tapi ingat, yang selalu saya pesankan kepada teman-teman yang baru memulai usaha apa saja di dalam marketingnya, ingat, kita di sini tugasnya hanya menyampaikan, ya, menyampaikan produk dan alamat. Ya, ini. Nah, kita harus bentengi diri kita, bahwasanya kita nggak terbebani. Mau hari ini dapat pekerjaan atau order atau nggak dapat, itu harus dijadikan nomor 2 agar kita nyaman di dalam menyebarkan brosur, ya. Kita sebarkan brosur, ya, ini brosur, ya. Karena brosur ini kan jelas mengandung produk dan juga mengandung alamat, ya kan? Nah, jelas ada produk dan alamat. Nah, sementara sales di luar selalu dilihat secara negatif. Jadi di sini biasa mengalami kesusahan. Akhirnya kita nggak punya percaya diri, mau masuk rumahnya orang berpikir nanti diterima nggak ya. Apalagi untuk kaca kembang, pasti yang kita sasar adalah orang-orang yang kelas menengah ke atas. Kenapa? Yang rumahnya elit-elit, inginnya kacanya pun elit-elit, gitu. Jadi kalau kita nggak punya keberanian untuk masuk ke pasar kita nggak akan tembus. Nah, yang membuat kita yakin masuk ke sana,
mau diterima, mau nggak diterima, itu urusan nomor 2. Yang paling penting kita sudah ini menyampaikan produk. Ya, brosur tadi ini ya, ini kita sampaikan. Kita kasih brosurnya, kita kasih kartu namanya, supaya produk dan alamat itu sampai. Nah, jadi kita nggak terbebani. Kalau nanti nggak diterima gimana? Intinya kita hanya menyampaikan ini, ikhtiar saja. Jadi inilah produk-produk marketing yang saya kembangkan. Nah, nanti kalau kita sudah dapat satu rumah, sudah dapat track record, itulah yang bisa kita jadikan acuan bahwasanya yang di sebelah sana saya yang kerja, ya kan? Nah, dengan itulah alhamdulillah dari tempat saya dulu mungkin ada di Jalan Poros, walaupun saya sekarang sudah masuk di bagian dalam, alhamdulillah reseller-reseller yang kita jalin karena produknya luar biasa dari tim Solid Gratis Dahsyat, itu kita tetap dicari. Apalagi sekarang teman-teman pada menggunakan istilahnya media sosial, kita bisa gunakan Facebook, Instagram, YouTube seperti ini untuk lebih memperkenalkan usaha kita. Ya. Jadi sahabat kreatif, saya sangat berharap ini sengaja saya buatkan papan seperti ini karena saya ingin ringkaskan dulu ulasannya supaya nggak bingung. Nanti kalau saya langsung buat video dari tempat ke tempat, ini dari gudang ini ke sini, alurnya nggak tahu. Tapi dengan ini teman-teman sahabat kreatif pasti akan paham. Oh ya, alat dan bahannya ada sekian, kurang lebih sekian, ya kan? Dan dari alat dan bahan ini alur pekerjaannya itu seperti ini. Jadi teman-teman kreatif nggak repot. Saya harus memulai dari mana? Saya harus siapkan dari mana? Kita nggak perlu beli pisau cutter 20 nggak, cukup satu. Harganya 5.000. Dipakai ulang-ulang. Isinya itu pisau cutternya harganya mungkin 2.500 atau 2.000. Isinya sudah 6, ya kan, untuk mata cutternya. Lem boxnya kita beli satu kali yang 25.000. Kita gunakan berulang kali untuk kalau 1 meter persegi. Pensil dan penghapus nggak mungkin cepat habis. Harga 2.000 atau 3.000 sudah cukup lumayan, ya sampai sebulan nggak habis, ya kan? Nah, plak ban kertasnya hanya modal sekitar 1 roll tadi mungkin 12.000, ya kan? Alat sandblastingnya, wah, 1 tahun nggak habis. Penyusutannya cuman berapa rupiah, ya. Pasir pantai atau sungainya gratis. Inilah yang saya katakan modalnya sangat sederhana, ya kan? Tapi omsetnya luar biasa. Mungkin bagi sahabat-sahabat kreatif yang mengenal Grafir Dahsyat, khususnya yang di sekitaran Sidrap ya, khususnya pasti mengenal. Kami dulu pun dari background ya saya sendiri kuli, ya kan? Seorang kuli, seorang yang kerja dari tempat ke tempat. Bahkan saya masih ingat saya pernah bekerja di rumahnya Pak Polisi Pak Nanang gitu yang ada di Kanyuara. Saya pernah kerja seperti itu, kerja bangunan. Tapi saya harus punya mimpi. Mimpi saya harus sederhanakan terlebih dahulu. Dan ternyata apa yang saya rintis memang betul-betul, alhamdulillah, mungkin untuk warga Sidrap sudah tahulah di mana itu kaca kembang. Dan sekarang alhamdulillah dengan kerja keras dan bersama tim Solid Gratis Dahsyat, beberapa tempat kita miliki, terutama toko-toko yang ada di Jalan Poros. Jadi sahabat kreatif, simpelkan dulu. Nanti video-video saya yang mengatakan kecanggihan apa semua itu setelah saya melakukan ini tahap demi tahap. Kita nggak usah langsung lah. Memang video-video saya sekarang menginspirasi tentang kecanggihan teknologi, ya kan? Nah, namun yang harus diingat, kita simpelkan dulu, manfaatkan peluang dulu agar kita bisa betul-betul memulai usaha yang mana masih sangat menjanjikan. Ya. Untuk ini nanti kita akan buatkan videonya. Videonya nanti kita akan buatkan bagaimana sih, bahkan nanti akan dikenalkan ini loh bahan bakunya yang pernah kita jelaskan, bahkan tutorial lengkapnya dari yang manual terlebih dahulu sama dengan tutorial yang sudah menggunakan alat canggih, apa perbedaannya nanti video selanjutnya. Ingat ya sahabat kreatif, ayo kita mulai, ayo kita istilahnya memanfaatkan kesempatan ini. Saya berbagi ini karena saya tertarik juga ingin membagikan apa yang sudah saya rasakan. Kaca kembang, modalnya sederhana, omsetnya ratusan juta. Mau buktinya? Datang ke galeri kami Kanyuara,
Kaca Kembang Sidrap, ada juga workshopnya di BTN Nur Sa'di mulai dari depan sampai belakang sana. Salam kreatif, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.